Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Irmayanti dengan NIM 200602110087 dari program studi biologi kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Sejarah Penguasaan Islam di Spanyol. Penaklukan Andalusia diawali dengan terjadinya sengketa antara penguasa Ceuta dengan Raja Roderick, karena Raja Roderick telah menghamili putri dari penguasa Ceuta. Yang pada akhirnya penguasa Ceuta meminta bantuan kepada Khalifah Musa bin Nusayr. Awalnya Musa menolak karena semenanjung Iberia belum dikenal di kalangan umat muslimin. Tapi pada akhirnya Musa pun menerima. Hal tersebut dilanjutkan dengan pengiriman surat kepada Khalifah Walid di Damaskus untuk meminta izin membebaskan semenanjung Iberia. Setelah mendapat izin dari Khalifah, Musa bin Nusayr akhirnya mengirim pasukan untuk menaklukkan semenanjung Iberia. Sejarah masuknya Islam di Spanyol, Islam masuk pertama kali ke Spanyol pada tahun 711 Masehi dengan jalur Afrika Utara. Spanyol sebelumnya bernama Andalusia yang diambil dari nama Vandal, yaitu penguasa sebelumnya ketika negeri itu masih subur. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah berhasil menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan Afrika sepenuhnya itu terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi, dan Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah tersebut. Kemudian digantikan oleh Musa bin Nusayr. Dorik bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr adalah tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa pada proses penaklukan Spanyol. Dorik bin Ziyad pertama kali mendarat serta menyiapkan pasukannya di Gunung Gibraltar atau Jabal Torik, dan pada pertemuan di Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Kemenangan yang dicapai oleh Torik pertama kali ini membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi hingga berhasil menguasai kota-kota yang penting yang berada di Spanyol. Umat Islam berhasil menguasai Spanyol pada zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Kemudian mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah tersebut. Penguasa selanjutnya adalah Musa bin Nusayr yang memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko, seperti yang saya katakan tadi. Kemajuan Islam di Spanyol. Islam di Spanyol telah mencatat selembar peradaban dan kebudayaan Yunani sampai Arab yang paling brilian pada abad ke-12. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dimulai dikembangkan pada abad 9 Masehi, dan pada pemerintahan Bani Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman pada tahun 832 sampai 886 Masehi. Literatur yang membahas sejarah pendidikan dan pengembangan Islam di Spanyol secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kutab dan pendidikan tinggi. Kutab yaitu lembaga yang mempelajari bidang studi yang meliputi seperti fikih, bahasa, sastra, musik, dan kesenian, sedangkan pendidikan tinggi meliputi filsafat dan sains. Kemajuan pesat pembangunan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang diraih umat Islam di Spanyol merupakan sebuah proses panjang yang didukung oleh faktor kerjasama yang baik antara sarjana dan intelektual muslimin, yang didukung oleh kebijakan pemerintah serta kemampuan ekonomi, dan semangat keberagaman dan persaudaraan yang kuat. Faktor-faktor pendukung kemajuan Islam di Andalusia itu, yang pertama, adanya penguasa yang kuat dan berwibawa. Yang kedua, adanya kebijaksanaan penguasaan untuk melopori kegiatan ilmiah. Dan yang ketiga, penguasa menjunjung tinggi dan menegakkan toleransi beragama. 4.
Masyarakat Spanyol adalah masyarakat yang majemuk, sehingga mereka saling bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. Yang kelima, adanya kesatuan budaya Islam. Nah, berikut adalah penyebab kemunduran Islam di Spanyol. Banyak bukti ketidakberdayaan Islam untuk mengurus Andalusia yang dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab kemunduran Islam. Dan sekarang hanya dapat dijadikan sebagai sejarah atau Islam pernah menduduki Spanyol. Dua hal penyebab terjadinya kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal itu seperti kurang jelasnya sistem peralihan kekuasaan atau kekhalifahan, munculnya kerajaan-kerajaan kecil, fanatisme kesukuan, dan kesulitan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal seperti dikarenakan wilayah Spanyol terpencil, konflik antar agama Islam dan Kristen. Sengketa di kerajaan. Yang pertama, pemberontakan oleh Abdullah pada ayahnya, Raja Bani Ahmar, karena merebutkan kekuasaan yang akan diberikan kepada anaknya yang lain, yaitu Muhammad bin Sa'ad. Yang kedua, Ferdinand dan Isabella merebut kekuasaan Islam terakhir di Spanyol dari Abu Abdullah, lalu menyerahkan kepada musuh, selanjutnya ia pindah ke Afrika Utara. Yang ketiga, pada tahun 1492 Masehi, umat Islam diberikan dua pilihan, yaitu yang pertama memeluk agama Kristen dan tetap tinggal di Spanyol, atau memeluk Islam dan pergi dari Spanyol. Tahun 1501 juga telah diumumkan suatu pernyataan raja yang mewajibkan seluruh umat Islam di Castile dan Leon agar kembali bertobat. Maksudnya, diperintahkan untuk meninggalkan Islam dan masuk Kristen atau meninggalkan wilayah itu. Pengumuman serupa juga diserahkan kepada kaum muslimin yang berada di Aragon tahun 1526 dalam kurun waktu 30 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1556, Raja Philip II memberikan pengumuman kepada kaum muslimin yang masih berada di Spanyol, yang berisi perintah untuk membuang bahasa Arab, kepercayaan yang dianut, serta kebiasaan hidupnya, yang mana akhirnya berujung pada peristiwa pembuangan dan pengusiran kaum muslimin dari wilayah Spanyol oleh Raja Philip III secara paksa di tahun 1609 Masehi, menggunakan kapal dengan tujuan akhir seperti Afrika Utara maupun negara-negara lain yang jauh dari Spanyol. Dengan demikian, mulai tahun 1609 dapat dinyatakan bahwa sudah tidak ada lagi kaum muslimin yang berada di wilayah Spanyol, dikarenakan mereka semua telah diusir oleh Raja Philip II selaku penguasa umat Kristen dan dipindahkan ke wilayah pantai Afrika Utara. Nah, di sini kesimpulannya, Islam masuk pertama kali ke Spanyol pada tahun 711 Masehi dari jalur Afrika Utara. Sebelumnya, Spanyol dikenal dengan sebutan Iberia atau Hispania setelah dikuasai oleh Vandal. Disinilah awal mula orang Arab menyebutnya Andalusia. Masuknya Islam di Spanyol tidak jauh dari Torik Ibnu Ziyad atas keberhasilannya mengalahkan Raja Roderick dan menjadikan kemenangan ini sebagai modal utama bagi Torik bin Ziyad dan pasukannya untuk menaklukkan kota-kota yang terpenting di Spanyol. Secara pendidikan dan peradaban Islam di Spanyol secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu kutab dan pendidikan tinggi. Dan faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di Spanyol yaitu faktor internal dan faktor eksternal seperti yang saya katakan di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.